Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali lagi untuk mengupas kitab Kejadian. Khususnya Kejadian 1, saudara-saudari, tentang penciptaan. Firman yang akan saya bahas pada hari ini berjudul Why Do We Have to Live? Kira-kira kenapa ya saudara-saudari? Kenapa kita tuh hidup gitu? Kita sebagai manusia itu ada yang hidup puluhan bahkan ratusan tahun. Itu termasuk cukup lama dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Berbicara tentang hidup ratusan tahun, saya keinget saya pernah melihat video TikTok di FYP saya. Ada seorang kakek berusia ratusan tahun. Ketika ditanya, kakek tuh mau apa? Saya hanya mau meninggal. Jadi dia cuman ingin meninggal. Jadi saking lamanya hidup mungkin ya. Udah menjalani naik turunnya hidup gitu. Mungkin dia hanya ingin, Bu, ya saya sudah di samping Tuhan saja gitu ya. Mungkin ya. Kembali kepada firman Tuhan. Mari kita baca dulu Kejadian 1 ayat 28-31. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara-saudari, saya mendapatkan poin yang pertama. Kita sebagai manusia harus bertambah banyak. Di sini, jika kita melihat lagi, beranak cuculah dan bertambah banyak. Di sini maksud Tuhan apa ya, saudara-saudari? Pastinya, kita harus memenuhi bumi. Kita harus menikah hingga memiliki banyak keturunan. Tapi kenapa ya kita harus memiliki banyak keturunan? Jawabannya adalah manusia itu tidak bisa hidup sendiri, saudara-saudari. Bisa kita bayangkan, kita hidup tanpa ada seseorang yang kita bisa hubungin. Contoh teman saya, saudara-saudari. Dia tuh baru ngekos 1 bulanan. Kurang lebih belum ada 1 bulan ya. Kayaknya cuma beberapa minggu saja. Dia tuh langsung telepon saya. Tessa, aku pengen pulang. Nah, kenapa? Kenapa kamu pengen pulang? Gitu, tanya saya. Gak bisa, aku gak bisa kalau meninggalkan mama, papa, dan adik saya. Jadi tuh, dia adiknya baru lahir. Lucu banget. Jadi, mungkin dia karena adiknya masih baru lahir itu, jadi dia sulit untuk meninggalkan mereka gitu. Dan dia juga bilang gak bisa kalau pisah sama kedua orang tuanya. Berarti memang dia masih membutuhkan kasih sayang dan keterlibatan orang tua di kehidupannya. Nah, dari situ saja kita bisa lihat bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Di situ Tuhan berkehendak bahwa manusia itu harus bertambah banyak agar kita bisa saling membantu satu sama lainnya. Sebagai manusia, tentunya kita juga harus berpikiran bahwa kita harus mengasihi sama kita. Dengan kita mengasihi juga, mereka akan mengasihi kita sendiri. Jadi, marilah kita saling membantu satu sama lain agar terwujud tujuan Tuhan dalam
hidup manusia. Poin yang kedua, taklukkanlah bumi. Di sini arti takluk bukan berperang untuk merebut bumi gitu dari siapa gitu, bukan saudara-saudari. Di sini artinya kita harus mengelola bumi ini, saudara-saudari. Kita dikasih Tuhan tanggung jawab yang besar atas bumi ini. Ya, seperti firman Tuhan saya kemarin, kita harus bisa mengendalikan keseimbangan dengan baik atas bumi ini. Poin yang ketiga adalah memberikan segalanya di bumi. Allah sudah memberikan segalanya. Tuhan sudah menciptakan dari hari pertama hingga hari ke-6. Semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan dan itu merupakan suatu hal yang baik. Sudah ada tumbuhan, sudah ada hewan, tercukupi apa yang harus kita makan, apa yang harus kita tinggali. Semuanya itu tinggal dari diri kita sendiri, saudara. Apakah kita mau sungguh-sungguh atau tidak? Di sini juga di ayat terakhir, di ayat 31, Tuhan berkata sungguh amat baik. Di sini tuh berarti semua yang sudah Tuhan ciptakan di dalam 6 hari itu sudah amat baik. Dan di situ poinnya, karena di hari ke-6 itu diciptakannya manusia sebagai makhluk yang istimewa. Walaupun kita istimewa, saudara-saudari, kita harus memiliki rasa tanggung jawab atas tugas-tugas yang Tuhan berikan ini. Jadi, untuk apa kita hidup? Ya untuk ini. Untuk memenuhi tujuan ini. Saya keinget kembali sama kakak-kakak yang di TikTok itu. Dia udah berumur ratusan tahun. Otomatis dia juga sudah beranak cucu gitu. Dia sudah melakukan tugas-tugasnya di bumi. Jadi dia merasakan, aku sudah melakukan semuanya, tinggal aku dipanggil Tuhan saja gitu. Jadi marilah kita melaksanakan kewajiban kita ini dengan baik, saudara-saudari. Kita seharusnya sudah bersyukur, kita lebih-lebih dikasih Allah Bapa ini segalanya. Alangkah baiknya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan dalam ucapan syukur kita juga diiringi dengan tindakan-tindakan positif dan juga pengelolaan bumi ini dengan baik. Sekian yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Kiranya kita bisa selalu ingat 3 poin tadi ya, saudara-saudari. Tanamkan ini dalam hidup kita yang kadang, ngapain sih aku harus hidup, ngapain sih aku harus bangun, ngapain aku harus tinggal di bumi ini gitu. Semuanya sudah ada ditulis di kitab Kejadian 1 ini. Kita sudah melewati ayat 1 sampai akhir ini, saudara-saudari. Kiranya juga apa yang sudah kita pelajari ini selalu kita ingat dan selalu kita renungi dalam hidup kita. Terima kasih. Amin.